mengunggah video AI dirinya pakai mahkota. Taylor Swift donasi 1,6 miliar rupiah ke balita penderita kanker otak. Raja Afrika bawa 15 istri, 30 anak dan 100 pelayan ke Abu Dhabi. Halo pemirsa, apa kabar? Anda menyaksikan Mata Dunia, program yang menyajikan berita dan informasi menarik dari berbagai belahan dunia. Bersama saya, Restuladari, inilah Mata Dunia selengkapnya. Pemirsa, Presiden Trump membagikan video AI di media sosial menunjukkan dirinya mengenakan mahkota dan terbang menggunakan jet bertuliskan King Trump, lalu menyemprotkan cairan coklat ke arah para demonstran. Video berdurasi 19 detik tersebut tidak ada caption atau keterangan yang tertera. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memposting video buatan AI di platform Truth Social miliknya, menggambarkan Trump sebagai seorang raja pada Sabtu malam 18 Oktober 2025 waktu setempat. Video diunggah Trump usai demo No Kings digelar pada Sabtu siang. Video AI dibagikan Trump milik akun @serias_x sudah mengunggah terlebih dulu melalui platform X. Dalam video tersebut, Trump seolah-olah menaiki pesawat tempur bertuliskan King Trump. Di kepala Trump memakai mahkota sambil mengemudikan jet tempur. Dari atas pesawat, Trump melemparkan sesuatu berwarna coklat menyerupai kotoran ke arah kepala massa pendemo anti-Trump yang berkumpul di sebuah kota. Video berdurasi 19 detik tidak ada caption atau keterangan yang tertera. Beberapa bulan terakhir, Trump rutin kerap membagikan video hasil kecerdasan buatan atau AI di akun Truth sosialnya. Bulan lalu, Trump membagikan meme menampilkan anggota Kongres Hakeem Jeffries, seorang Demokrat dari New York, dan pemimpin minoritas di Dewan Perwakilan Rakyat, memperlihatkan Jeffries mengenakan kumis palsu dan topi sombrero dengan musik mariachi sebagai latar belakang. Jeffries merespon dengan mengatakan video tersebut bersifat rasis dan diskriminatif. Masih soal Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan sebelum Trump membagikan video AI dirinya memakai mahkota, massa dalam jumlah besar turun ke jalan di 50 negara bagian Amerika Serikat menggelar aksi protes No Kings. Para demonstran mengecam kebijakan Trump termasuk serangan terhadap media, lawan politik, dan imigran ilegal. Dalam unjuk rasa ada bendera One Piece. Para demonstran melampiaskan kemarahan atas kebijakan garis keras Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu siang 18 Oktober 2025. Penyelenggara demo mengatakan ada 7 juta orang berbaris dalam protes membentang dari New York hingga Los Angeles. Aksi serupa juga bermunculan di kota-kota kecil di seluruh jantung Amerika Serikat dan bahkan di dekat rumah Trump di Florida. Bendera One Piece mewarnai unjuk rasa. Mereka menyerukan orang-orang melindungi demokrasi. Ada juga tuntutan negara menghapuskan Badan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai atau ICE menjadi pusat tindakan keras anti-imigran Trump. Demonstrasi massal sepanjang hari dikenal sebagai No Kings melawan pemerintahan Trump. Dari Amerika, kita ke Cina, pemirsa. Ada 60.000 peta dinilai bermasalah yang disita otoritas Bea Cukai Cina di Provinsi Shandong. Peta-peta ini dianggap mengancam kedaulatan nasional karena salah menunjukkan wilayah sensitif seperti Taiwan dan Laut Cina Selatan. Otoritas Bea Cukai Cina di Provinsi Shandong, wilayah timur negara Cina, menyita sekitar 60.000 peta ekspor karena dianggap bermasalah pada 16 Oktober 2025. Penyitaan peta dilakukan karena dinilai salah memberi label terhadap wilayah-wilayah sensitif, termasuk pelabelan Taiwan dan Laut Cina Selatan. Menurut pihak berwenang, peta-peta tersebut tidak sesuai dengan posisi resmi pemerintah Beijing dan karena itu dianggap bisa membahayakan persatuan nasional, kedaulatan, serta integritas teritorial negara.
Dalam pernyataan resmi, Bea Cukai Shandong menyebutkan peta-peta ini menghilangkan sejumlah pulau penting di kawasan Laut Cina Selatan. Kawasan tersebut selama ini diklaim hampir seluruhnya oleh Cina, namun juga disengketakan negara lain seperti Filipina dan Vietnam. Selain itu, peta-peta dianggap bermasalah karena tidak mencantumkan 9 garis putus-putus menjadi dasar klaim wilayah maritim Cina. Beberapa peta juga dinilai salah dalam memberi label pada provinsi Taiwan serta mengabaikan batas laut dengan Jepang. Peta-peta itu rencananya akan diekspor ke luar negeri namun dinyatakan ilegal dan akan dimusnahkan. Pemerintah Cina menganggap isu peta sangat sensitif terutama kedaulatan dan klaim wilayah. Dilaporkan South China Morning Post, setiap peta dicetak atau akan diekspor harus melewati pemeriksaan ketat dari Kementerian Sumber Daya Alam. Hukum di Cina mewajibkan setiap peta mematuhi posisi resmi negara sebelum diterbitkan maupun dikirim ke luar negeri. Di Cina, penyitaan peta bukan hal baru. Pada tahun 2022, lebih dari 23.000 peta di Zhejiang disita. Pada 2019, sekitar 29.000 peta dimusnahkan di Qingdao karena menampilkan Taiwan sebagai negara merdeka. Kita ke Korea Selatan, pemirsa. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun, mendesak pejabat diplomatik di Asia Tenggara lebih proaktif melindungi warga negaranya dari penipuan daring atau online yang kian marak. Seruan ini disampaikan saat pertemuan virtual lantaran kematian warga Korea Selatan di Kamboja akibat penyiksaan terkait penipuan online. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun pada Kamis 16 Oktober 2025 menggelar pertemuan konsuler virtual dengan para pejabat diplomatik di kawasan Asia Tenggara. Di pertemuan diikuti pejabat dari misi diplomatik di Kamboja, Vietnam, Thailand, Laos, dan Myanmar menyerukan untuk meningkatkan mengatasi kejahatan terorganisir. Hal tersebut disampaikan Cho lantaran kematian seorang pemuda Korea Selatan akibat penyiksaan dalam kasus penipuan pekerjaan di Kamboja. Kasus tersebut menjadi simbol keseriusan pemerintah Korea Selatan menghadapi jaringan kejahatan terorganisir. Cho meminta para pejabat memberikan bantuan konsuler lebih cepat dan aktif, serta melakukan segala upaya mencegah kerugian bagi warga negara Korea Selatan jika insiden serupa terulang. Wakil Menteri Luar Negeri kedua Korea Selatan Kim Ji-na memimpin tim tanggap pemerintah di Kamboja ikut serta dalam pertemuan dan memberikan pengarahan terkait pertemuannya dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Komisi Pemberantasan Penipuan Daring. Komisi ini dipimpin Hun Manet dan menjadi gugus tugas tingkat tinggi memerangi penipuan online melibatkan penyekapan, penculikan hingga perdagangan manusia. Menteri Cho juga mengingatkan risiko penyebaran kejahatan ini ke negara lain seperti Vietnam dan Thailand. Cho meminta misi diplomatik di kawasan meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi multilateral dengan negara-negara tuan rumah. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan berencana membangun sistem kerjasama khusus dengan Kamboja sebagai langkah awal. Selanjutnya, memperluas koordinasi dengan negara lain di kawasan memberantas penipuan daring secara terstruktur dan berkelanjutan. Pemirsa, masih ada informasi menarik lainnya dari Mata Dunia. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, dari dunia entertainment, musisi global Taylor Swift kembali menunjukkan kepedulian terhadap penggemar dengan memberikan donasi sebesar $100.000 Amerika Serikat atau sekitar 1,6 miliar rupiah kepada seorang anak bernama Lila yang sedang berjuang melawan kanker otak langka. Penyanyi sekaligus pencipta lagu top dunia Taylor Swift mendonasikan $100.000 Amerika atau sekitar 1,6 miliar rupiah kepada anak perempuan bernama Layla berusia 2 tahun yang didiagnosis menderita kanker otak langka stadium 4 usai mengalami kejang pada usia 18 bulan pada Jumat 17 Oktober 2025. Diva pop berusia 35 tahun itu memberikan donasi kepada orang tua Layla. Ibu Layla, Caitlin Smoot, membagikan kisah putrinya di media sosial selama berbulan-bulan sekaligus menggalang dana melalui GoFundMe sejak Maret 2025.
Melalui video TikTok, Caitlyn membagikan momen ketika Layla menari sambil menunjuk layar dan berkata, "Itu temanku," saat melihat Taylor Swift. You say she's your friend? Yeah. Setelah lebih dari seminggu, video TikTok Caitlyn kemudian sampai ke Taylor. Lalu Taylor Swift memberikan donasi sebesar 1,6 miliar rupiah melalui platform GoFundMe. Dilansir dari People, Senin 20 Oktober 2025. Usai donasi dari pelantun Blank Space diumumkan pada 17 Oktober 2025, jumlah sumbangan meningkat drastis. Banyak dari penggemar Taylor Swift atau Swifties turut berpartisipasi memberikan donasi. Jumlah penggalangan dana terus meningkat lebih dari 218 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,6 miliar rupiah, melampaui target awal yaitu 100 ribu dolar Amerika Serikat atau 1,6 miliar rupiah. You say she's your friend? Yeah. Caitlyn, Layla, dan seluruh keluarga merasa gembira atas donasi dari Taylor. Caitlyn menyebut kini ia dan suami dapat lebih fokus merawat Layla menjalani serangkaian perawatan pasca operasi seperti kemoterapi hingga perawatan radiasi. Kabar duka datang dari dunia musik internasional. Penyanyi legenda R&B dan pelopor aliran neo-soul D'Angelo meninggal pada usia 51 tahun setelah berjuang melawan kanker. Penyanyi legendaris R&B Michael D'Angelo Archer, dikenal dengan nama panggung D'Angelo, memelopori genre musik neo-soul, meninggal dunia dikarenakan kanker di usia 51 tahun pada Selasa 14 Oktober 2025. Kabar duka dikonfirmasi pihak keluarga dalam sebuah pernyataan sebagaimana dilansir Variety Senin 20 Oktober 2025. Semasa hidup, D'Angelo dikenal sebagai sosok berpengaruh dalam dunia musik R&B dan neo-soul. Namanya melejit melalui album Brown Sugar yang dirilis pada tahun 1995. Album tersebut memperkenalkan gaya musik khasnya, memadukan elemen soul, jazz, dan funk dengan nuansa modern. Lagu-lagu seperti Lady dan Brown Sugar menjadi tonggak awal D'Angelo meraup popularitas. Puncak ketenaran D'Angelo melalui album Voodoo tahun 2000 dan Black Messiah tahun 2014 bersama grup The Vanguard. Dua album tersebut mengantarkan D'Angelo meraih 4 penghargaan Grammy dan mengukuhkan dirinya sebagai ikon neo-soul. Pengaruh musik D'Angelo diakui luas dikarenakan berhasil membentuk arah baru bagi generasi musisi soul berikutnya. Raja Mswati III merupakan raja absolut terakhir di Afrika kerap memicu kontroversi. Sebuah video lama Raja Eswatini Mswati III tiba di Abu Dhabi menarik perhatian karena gaya hidup mewah sang raja Afrika. Dilaporkan sang raja membawa 15 istri, 30 anak, dan 100 pelayan. Dalam video pendek yang berseliweran di media sosial, belakangan ini terlihat sang raja telah tiba di Bandara Abu Dhabi bersama sejumlah istri. Ia membawa rombongan yang besar. Nampak sang raja turun dari jet pribadi mengenakan pakaian tradisional. Sekelompok perempuan berpakaian elegan mengikuti. Dilaporkan sang raja membawa 15 istri dan 100 pelayan. Selain itu, Raja Mswati III Eswatini
didampingi oleh 30 anaknya selama perjalanan ke Abu Dhabi. Delegasi besar tersebut dilaporkan menyebabkan gangguan sementara di bandara mendorong petugas keamanan menutup beberapa terminal yang mengakomodasi rombongan kerajaan. Raja Mezwadi III dikenal dengan gaya hidup mewah. Kemegahan tersebut memicu kritik. Raja Mezwadi III naik tahta pada 1986 mengganti ayahnya Raja Sobuza II, memerintah selama 82 tahun dan memiliki 125 istri. Saat naik tahta, Mezwadi III berusia 18 tahun. Saat itu, Bank Dunia melaporkan pengangguran meningkat 23% menjadi 33,3% pada tahun 2021. Saat meningkat harga bahan pokok. Di sisi lain, Raja memiliki saham di berbagai perusahaan di bidang konstruksi, pariwisata, pertanian, telekomunikasi, dan kehutanan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda ke negara Chili. Pulau Paskah merupakan sebuah pulau terpencil di Chili. Pulau ini terletak jauh di selatan Samudra Pasifik. Di sini ada keunikan, kesan mistis. Apa itu? Berikut liputan selengkapnya. Pulau Paskah merupakan sebuah pulau terpencil di Chili. Pulau ini dijuluki sebagai Pulau Ujung Negeri. Pulau dipenuhi patung-patung raksasa, patung moai bagai penjaga sunyi di pulau ini. Keunikan Pulau Paskah menimbulkan kesan mistis sekaligus menjadi magnet budaya langka. Jejak sejarah menjelaskan Pulau Paskah mulai dikenal dunia barat ketika pelaut asal Belanda datang di Pulau Paskah pada tahun 1722. Pulau kecil ini dihuni masyarakat Polinesia, Rapa Nui. Masyarakat Polinesia menciptakan sebuah patung moai. Patung tersebut diyakini sebagai penghormatan terhadap leluhur maupun simbol kekuatan spiritual. Dari Chili kita ke Maroko. Ya, pemirsa, Maroko, permata di ujung barat laut Afrika, dikenal dengan perpaduan budaya Arab, Berber, dan Eropa. Ibu kota yang tenang hingga hamparan pasir Sahara yang megah, Maroko menawarkan pesona memikat wisatawan dunia. Perjalanan dimulai dari Rabat. Ibu kota Maroko terletak di tepi Samudra Atlantik. Kota ini memadukan modernitas dan sejarah sangat harmonis. Benteng Kasbah des Odayas berwarna putih biru menara Hasan menjadi simbol abad ke-12 dan Museum Muhammad V yang megah menjadi daya tarik utama. Di sisi pantainya wisatawan bisa menikmati udara laut yang segar sembari menyaksikan gulungan ombak yang menawan. Dari ketenangan Rabat, perjalanan berlanjut menuju kota penuh warna, hiruk-pikuk, dan aroma rempah Marrakesh. Marrakesh adalah pusat energi dan budaya Maroko. Alun-alun Jama El Fana selalu hidup siang dan malam dengan penjual makanan, musisi, hingga penari tradisional. Di balik keindahannya, Marrakesh menawarkan labirin toko menjual beragam kain, kerajinan tangan, hingga rempah-rempah. Di Marrakesh, Anda bisa melihat Istana Bahia yang memamerkan kemegahan arsitektur Maroko abad ke-19. Dari riuh pasar Marrakesh, kita bergerak menuju ketenangan gurun di timur Maroko, tepatnya di Merzouga. Merzouga merupakan desa kecil menjadi gerbang Sahara terkenal dengan bukit pasir emas Etchebi menjulang hingga 150 meter. Di sini, wisatawan bisa merasakan pengalaman unik naik unta melintasi gurun, mencoba sunboarding, atau menginap di tenda tradisional suku Barber.
Dan yang menarik, saat malam tiba, langit dipenuhi jutaan bintang, menciptakan pemandangan yang sulit dilupakan. Maroko bukan hanya tentang gurun. Kota metropolitan terbesarnya, Casablanca, menghadirkan wajah modern yang sangat mempesona. Casablanca adalah pusat bisnis dan ekonomi Maroko. Masjid Hasan II berdiri megah di tepi laut dengan menara setinggi 210 meter, menjadi salah satu masjid terbesar di dunia. Selain itu, kawasan Corniche juga menawarkan pemandangan laut dan deretan kafe modern. Di sisi lain, peninggalan arsitektur kolonial Prancis memberi nuansa sejarah yang elegan di tengah kemajuan kota. Dari pusat kota yang sibuk, perjalanan berlanjut ke selatan menuju Agadir, surga pantai di tepi Atlantik. Agadir dikenal dengan panjang garis pantai yang panjang dan hangat pasir keemasan sepanjang tahun. Kota ini menjadi tujuan utama bagi pecinta olahraga air dari surfing hingga jet ski. Yang menarik dari puncak kasbah Agadir Ouvela, panorama kota dan laut terbentang luas. Suasananya yang santai, sangat menarik dan cocok untuk berlibur bersama dengan keluarga. Bagi Anda pecinta petualangan alam, destinasi terakhir menghadirkan lanskap ikonik, yaitu Gurun Sahara. Gurun Sahara di Maroko adalah salah satu pemandangan alam terluas dan terindah di dunia. Di sini, wisatawan bisa menyaksikan matahari terbit dan terbenam di atas lautan pasir. Bagi Anda yang suka tantangan, di Gurun Sahara ini bisa berpetualang dan berkemah di bawah langit malam bertabur bintang. Keheningan gurun memberi kesan damai dan pengalaman spiritual yang mendalam. Dari sejarah dan budaya yang kaya hingga keajaiban alam yang memukau, Maroko adalah destinasi memanjakan setiap indera. Sebuah negeri menyimpan 1000 cerita, siap menanti siapa saja yang ingin menjelajahinya. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Sejumlah perusahaan di Kenya termasuk usaha penerbitan mulai memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menekan biaya produksi dan iklan. Tren ini membuat sejumlah ilustrator dan biro iklan cemas kehilangan pendapatan karena AI bisa mengambil alih pekerjaan yang selama ini mereka lakukan. Hadirnya kecerdasan buatan atau AI memicu perusahaan dan bisnis di Kenya dengan cepat memanfaatkan robot yang dikendalikan komputer untuk melakukan berbagai tugas guna menghemat waktu dan biaya. Kartasi Products, salah satu perusahaan penerbitan terbesar yang berpusat di Nairobi, termasuk salah satu yang memanfaatkan teknologi AI. Daripada mengandalkan seniman dari luar, perusahaan ini kini menggunakan AI untuk menangani sampul buku, pengiriman pesan, dan tata letak, dan telah memangkas waktu desain produk dari sekitar 3 bulan menjadi 1 bulan. Because everything is within your fingertips. So you find that you don't only save on time, but also you save on cost, because you don't have to hire out any services. So at the moment we are saving the cost savings that we are getting from AI, it is translated into the final product. Menurut David Karega, Kepala Afrika Timur dan Selatan perusahaan komunikasi Woodrow, AI membantu perusahaan ini menjangkau pelanggan mereka. With AI where, organizations, institutions and companies are starting to look at AI in the sense of, how can it help me in this moment where my budgets are cut to still continue doing, effective communications. And what I've observed is AI becoming a kind of a value creator, and you can look at it being a value creator both from an agency perspective and from a client perspective, or the company. Adopsi AI memicu kekhawatiran di kalangan seniman dan biro iklan bahwa pendapatan dan pekerjaan mereka akan terus menyusut. Simon Wansia, Kepala Kreatif The Arts Group, mengakui adanya tren dan keuntungan biaya. Meski menurutnya, perusahaan akan lebih baik mengandalkan para profesional untuk menangani periklanan mereka. All the design work is done in-house, so that means that's less revenue for the agency. So we'll definitely take a hit. But we do not foresee a situation where
companies do that, because we always emphasize and also try to advocate for that people need to focus on their key strengths. Saat ini program AI yang dipakai dalam periklanan masih sering menggambarkan makhluk yang kurang sempurna atau pemandangan yang tidak nyata, dan ini membutuhkan waktu yang lama untuk diedit. Ya pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di Mata Dunia kali ini, saya Restu Wulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Dunia dan sampai jumpa.